Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Abdul Majid dari kelompok 5, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Winda Putri Agustina, absen 34. Perkenalkan, nama saya Silvi Mutia, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Siti Muarifah, absen 31. Perkenalkan, nama saya Sulis Herianti, absen 31 dari kelompok 5. Nama saya Fian Insan Kamil, kelas 11 MIPA 2. Pengertian sistem teknik. Sistem teknik berasal dari dua kata, yaitu sistem dan teknik. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema atau bahasa Yunani sustema, yang artinya satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan teknik atau rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. Hal ini diselesaikan lewat pengetahuan, matematika, dan pengalaman praktis yang diterapkan untuk mendesain objek atau proses yang berguna. Dengan menggunakan teknik, pekerjaan yang sulit akan menjadi mudah dan pekerjaan yang berat akan menjadi ringan, serta pekerjaan yang lama akan menjadi cepat. Dapat disimpulkan bahwa sistem teknik adalah pendekatan multidisiplin ilmu untuk menciptakan atau mengelola sistem yang besar dan rumit serta mampu memenuhi kebutuhan teknis maupun bisnis. Sistem teknik mengembangkan keterpaduan antar elemen yang saling berinteraksi, bersinergi, dan berkolaborasi. Sistem teknik yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem teknik elektronik. Laporan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Yang kedua, B. Laporan perubahan model. Yang kedua, yang B. Laporan perubahan modal, laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Neraca daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. D. Laporan arus kas atau cash flow, laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya. Pada dasarnya, yang perlu dianalisis dalam pelaksanaan kegiatan usaha adalah bidang kegiatan usaha, rugi atau laba, bidang keuangan, bidang permodalan, bidang administrasi dan pembukuan, bidang ketenagakerjaan, bidang pemasaran, dan bidang organisasi. Soal nomor 1. Tugas yang dapat tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diterapkan disebut A. Nenar, B. Efisien, C. Efektif, D. Selamat, E. Penghematan. 2. Seorang wirausahawan yang mau membangun usaha harus mempertimbangkan dan memperhatikan A. Bahan baku yang digunakan, B. Tenaga kerja, C. Keadaan masyarakat sekitar, D. Kebutuhan barang dan jasa masyarakat yang akan dilayani, E. Keuntungan usaha. Soal nomor 3. Salah satu tujuan kewirausahaan yaitu A. Sebagai mesin pembangunan ekonomi, B. Pencipta pekerja baru, C. Mendidik orang untuk hidup mudah, D. Berikan contoh kepada orang muda untuk bekerja keras, E. Meningkatkan jumlah pengusaha yang sangat berkualitas dan berdedikasi. Soal nomor 4. Berikut ini adalah kepercayaan yang harus dimiliki seorang pengusaha untuk menghasilkan bahan limbah kecuali A. Kecerdasannya sendiri, B. Kemampuan untuk bekerja secara kreatif dan inovatif, C. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, D. Kepercayaan bisa mendominasi pasar, E. Keterampilan berasal dari hasil pelatihan, kursus, latihan, dan pengalaman kerja. Soal nomor 5.
Laporan kegiatan produk sistem teknologi harus memenuhi syarat seperti berikut kecuali A. Relevan, B. Efisien, C. Dapat dimengerti, D. Tepat waktu, E. Netral. Soal nomor 6. Apa yang dimaksud teknik atau rekayasa? A. Yaitu penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia. B. Yaitu pemakaian ilmu teknologi untuk menyelesaikan masalah hidup. C. Yaitu tanggungan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidup. D. Yaitu kemampuan ilmu dan teknologi yang dimiliki oleh manusia. E. Yaitu usaha yang dipakai untuk merancang ilmu dan teknologi. Nomor 7. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema atau bahasa Yunani sustema yang artinya A. Elemen yang dihubungkan bersama dalam satu kesatuan. B. Energi yang dihubungkan untuk mencapai kesuksesan aliran informasi materi. C. Satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. D. Komponen yang memiliki aliran informasi dan materi untuk mencapai kesepakatan atau mencapai satu tujuan. E. Sistem yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permasalahan informasi. Soal nomor 8. Laporan dapat dibagi menjadi A. 3. Laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. B. 5. Laporan laba rugi, laporan laba untung, laporan laba modal, neraca, dan laporan arus kas. C. 2. Laporan laba untung dan neraca. D. 4. Laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. E. 1. Laporan arus kas. Salah. Lanjut pertanyaan nomor 9. Sistem teknik yang selalu digunakan di kehidupan sehari-hari adalah A. Sistem perubahan, B. Sistem operasi, C. Sistematis neraca, D. Sistem elektronik, dan E. Sistem penjualan. Laporan laba rugi adalah A. Laporan yang menunjukkan fluktuasi dengan sangat interaktif. B. Laporan yang menunjukkan hasil keuntungan dalam satu periodenya yang terdiri dari pendapatan dan beban usaha. C. Laporan hasil keuntungan pembuatan produk sistem teknik. D. Laporan kerugian dalam pembuatan produk sistem teknik. E. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan dalam periode akuntansi beserta sumbernya.